Selamat siang Bapak Ibu serta SCIS 2025. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, pada siang menjelang sore hari ini saya akan menyampaikan presentasi yang berjudul Unlocking Supply Chain Value, Synergizing Design Thinking, Life Cycle Cost, and Cash Flow Efficiency. Jadi latar belakang judul ini sesuai dengan tema besar yang kita bahas hari ini mengenai innovation dan risk, bagaimana kita menjangkau scope supply chain yang ada di yang akan datang. Oke, ini sekilas dari background saya. Sejak 2010 saya berkecimpung di dunia logistik sampai di hari ini, dan sejak 2022 saya juga coba menjalankan activity sebagai konsultan, dan pendidikan dari 2006 sampai 2021 kurang lebihnya berada di subjek supply chain atau logistik. Oke, ini tema hari ini dan konten presentasi. Yang pertama, saya akan dijelaskan introduction ya. Nanti kita akan membahas 3 poin mengapa framework yang hari ini saya jelaskan itu penting. Nah, framework yang pertama itu bicara mengenai design thinking. Yang kedua, kita bicara mengenai TCO ya, total cost of ownership. Yang ketiga, kita bicara cash to cash cycle atau cash conversion cycle. Yang keempat, saya coba menyampaikan bagaimana konsep itu ketika diintegrasikan. Dan yang terakhir adalah key takeaway. Oke, yang pertama, kalau kita bicara mengenai supply chain, tadi juga sempat sudah disampaikan di sesi awal ya oleh eh, Pak Samuel atau Pak Albert juga, dan dengan Bu Mirna mengenai teknologi ya, mengenai sistem yang digunakan. Nah, kalau kita bicara secara umum, sebetulnya supply chain itu bekerja, kalau kita lihat di sebelah kiri, dengan adanya suatu konteks yang kita kenal dengan kolaborasi ya. Jadi dalam kolaborasi penting adanya sebuah visibility bagaimana activity ini bisa dilihat dan dimonitor. Nah, itu adalah hal utama yang mana dia akan berkembang menjadi sebuah activity di tempat operation itu berada. Apakah di yard management, fleet, warehouse dan transportasi, sampai kepada ada yang namanya kolaborasi, networking, eh, lalu ada juga sipir dari shipper dan sampai kepada data compliance. Nah, hal inilah yang mendukung mengapa framework itu penting ya, framework yang nanti saya jelaskan itu penting. Lalu di sisi kanan ini juga ada penelitian yang bicara mengenai supply chain kolaborasi. Jadi ada 4 poin, itu bicara mengenai ada 5 ya, sorry, ada 5 key element. Ada bicara mengenai performance system, decision sinkronisasi, inovatif proses, incentive alignment, dan information sharing, yang mana hal itu akan menentukan bagaimana sebuah keputusan dalam mengambil strategic goals dan juga mendiagnosa dan melihat keputusan yang diambil itu adalah hal yang sesuai. Nah, inilah yang menjadi sebuah titik poin utama bagaimana dengan adanya kolaborasi itu kita penting mengedepankan aspek manusia, yang mana dalam sisi logistik dan supply chain hari ini pun kita masih banyak menggunakan aspek manusia di tengah keterlibatan teknologi dalam kehidupan dan dalam dunia supply chain hari ini. Oke, lanjut. Di sini kita lihat mengenai barrier ya, barrier dan juga complexity. Kalau di sebelah kiri kita bicara dari adanya kolaborasi itu ada beberapa hambatan. Yang pertama dari teamwork. Kalau kita bicara teamwork itu bisa dari internal dan externally. At the end of the day adalah strategic partnership, itu menjadi poin yang penting karena bicara teamwork ini kalau kita di supply chain adalah lintas perusahaan dan juga lintas departemen. Lalu lack of finance ini ketika kita bicara bagaimana pengelolaan biaya itu tidak efektif dan tidak efisien, sehingga menjadi apa adanya kehilangan kepercayaan dari stakeholder, dan sampai ada juga faktor dari governance atau policy, bicara mengenai lingkungan, ada sustainability, bicara mengenai compliance, yang di sana ada erat kaitannya dengan information sharing. Lalu kalau kita lihat di sisi kanan yaitu supply chain complexity. Nah, supply chain complexity ini akan bicara bagaimana produk kita ya, baik itu jasa ataupun produk yang bersifat barang, itu bisa benar-benar sesuai dengan kebutuhan dari customer. Artinya dengan adanya requirement dari konsumen, dengan adanya beberapa kompetitor, baik itu produk jasa ataupun produk yang bersifat barang, itu memungkinkan kita harus wise dalam membuat kebijakan. Nah, dari beberapa latar belakang inilah saya coba mengangkat konsep yang bicara mengenai design thinking, yaitu bagaimana konsep yang melihat critical approach agar pembuatan sebuah solusi itu berdasarkan human centered, dan juga kalau kita bicara ke TCO ya, total cost of ownership, kita harus melihat bagaimana long term dari cost.
secara holistik ya, secara overall yang membuat pertimbangan dari kebijakan itu adalah hal yang terbaik. Dan yang terakhir adalah cash to cash cycle atau cash conversion cycle. Ini kita bicara bagaimana pengelolaan cash flow dan juga meningkatkan improvement dari operational efisiensi dalam sebuah proses yang ada di supply chain. Oke, ada satu poin menarik yang baru-baru ini terjadi ya. Kalau beberapa waktu lalu kita mendengar ada kebijakan dari USA, dan terakhir ini saya ambil dari informasi CNBC ya 10 Juni lalu, bahwa ada konteks di mana hari ini ketika dunia bicara mengenai EV, yaitu Cina melakukan pembatasan ekspor gitu ya. Nah, poin pertama yang saya ambil dari konteks ini adalah ketika adanya hal seperti ini, di poin pertama ini tentunya kalau dilihat dari histori memang 90% itu dikuasai untuk pengelolaan magnet production itu oleh Cina, yang mana hal ini bisa mengulang kembali konteks pada saat waktu itu adanya goncangan di COVID-19. Nah, ini kita harus cukup berhati-hati ya, agar supaya hal-hal ini tidak kembali terulang. Nah, yang poin kedua adalah adanya krisis atau kondisi ini membuat salah satu poin yang hari ini saya akan sampaikan, bahwa penting bagi kita menggunakan framework yang bicara mengenai design thinking, yaitu menghilangkan kepanikan gitu ya. Artinya dengan kita membuat konsep berdasarkan human solution, kita akan melihat hal-hal yang tidak perlu kita ambil dengan lebih baik, dan juga secara TCO kita membuat sebuah keputusan yang lebih wise, lebih bijak, bagaimana pemilihan terhadap sourcing. Dan yang terakhir, kalau kita bicara mengenai cash to cash cycle adalah gimana kita mengelola terkait dengan term of payment kepada production, kepada supplier kita, yang itu tentunya akan membawa efisiensi dari cash flow di operasional bisnis kita. Oke, kita masuk sekarang ke framework yang pertama. Ya, framework yang pertama ini bicara mengenai design thinking. Oke, dari design thinking ini, kalau menurut penjelasan dari Tim Brown ya, salah satu yang menjelaskan konsep design thinking, ini bicara mengenai pendekatan yang berbasis dengan human factor ya, yang mana hal ini mendukung adalah sebuah inovasi dengan mengintegrasikan kebutuhan orang gitu ya, terkait dengan possibility penggunaan teknologi dan juga beberapa requirement yang ada di proses bisnis itu sendiri. Kalau kita lihat di sebelah kiri, ini ada konsep double diamond. Double diamond ini kita bicara pendekatan dari design thinking dengan mengedepankan aspek research, insight, ideation, dan prototype. Nah, konsep dari design thinking ini sebetulnya ada beberapa model ya, namun yang hari ini saya jelaskan mengenai double prisma ini, yang mana di sini kita lihat adanya disability ya, dari people, bagaimana keinginan dari orang ketika ada isu sebetulnya kebutuhannya atau needs-nya apa, lalu kita lihat dari sisi bisnis ya, viability-nya seperti apa, dan terakhir dari sisi teknologi. Nah, disinilah akan terjadi proses looping dari proses research sampai kepada prototype. Nah, sampel dari design thinking sendiri adalah proses-proses di mana kita bicara mengoptimalkan proses ketika last mile delivery, yaitu bagaimana kita memilih solusi apa yang terbaik dalam proses pengiriman, ataupun warehouse redesign ya, pada saat kita melihat bagaimana peletakan atau material handling apa yang terbaik ya, yang sesuai dengan kebutuhan dari warehouse crew, dan yang terakhir optimisasi dari road transport, kalau kita bisa melihat pendekatan dari dan lain sebagainya ya, sehingga proses solusi yang ditarik adalah proses yang terbaik. Oke, sekarang kita masuk ke skema mengenai total cost of ownership ya. Jadi total cost of ownership sendiri menurut Niklas Renton adalah sebuah metodologi yang bagaimana bicara mengenai pendekatan dari sebuah proses pembelian yang terkait dengan akuisisi, possession, ataupun rejection, dan sampai kepada downtime. Nah, kalau kita di sebelah kiri, ini bicara sebuah iceberg ya, sebuah konsep yang sangat sering kita lihat bagaimana pada saat kita melakukan sebuah transaksi, umumnya yang kita lihat hanya yang ada di atap, yang ada di atas ya, yaitu tradisional cost focus ya, hanya 10-20%, sedangkan sampai 90% itu bicara mengenai hal-hal yang tidak terlihat, itu kadang-kala kita tidak jadikan sebagai aspek yang kita pertimbangkan. Nah, ini menjadi hal yang cukup bahaya. Oleh karena itu, framework TCO sendiri ya, ini membantu kita untuk melihat secara holistik bagaimana proses ini bisa kita review secara lebih baik. Kalau kita bicara mengenai contohnya, pada saat kita menggunakan operational truck asset, kita bukan hanya melihat dari pembelian truknya, tapi juga lihat dari maintenance-nya, lihat dari depresiasinya, sampai kepada support dari ATPM-nya. Atau kalau kita bicara mengenai warehouse, itu bagaimana kita lihat
bukan hanya mengenai ruangan warehouse-nya, tapi juga apa alat-alat yang dibutuhkan ataupun software apa yang dibutuhkan. Sampai kemudian yang ketiga, contohnya ketika ada pemilihan supplier ya dalam proses transport dan warehousing. Nah, di sini kita lihat dari sisi yang lebih luas, yaitu bagaimana service levelnya, trade-off sampai kepada contract term-nya. Nah, ini yang menjadi poin penting dari pendekatan TCO. Yang ketiga, yaitu pendekatan mengenai cash conversion. Pendekatan ini sebetulnya sangat banyak dipakai oleh rekan kita yang di Departemen Finance. Ya, kenapa? Karena di sanalah kita bicara bagaimana supply chain ini dinilai. Jadi kalau kita lihat cash cycle di sebelah kiri, ini ada konteks yang bagaimana bicara mengenai DOH ya, Days of Inventory on Hand, DSO Outstanding, DPO Days Payables Outstanding. Nah, inilah yang bicara bagaimana jumlah hari yang memungkinkan sebuah convert dari sebuah biaya dari cash atau uang itu bisa didapatkan dalam sebuah proses operasional bisnis. Nah, konsep cash to cash cycle ini sebenarnya sangat banyak dilakukan walaupun terkadang tidak kita sadari, dan beberapa istilah sebetulnya hampir mirip-mirip ya. Ada yang bicaranya di I/O untuk inventory atau juga ada yang bilang DOH. Poinnya adalah bagaimana kita menurunkan nilai CCC tadi. Contohnya, kalau kita bicara mengenai AR dan AP, ini sesuatu yang pasti terjadi dalam dunia supply chain. Kalau kita menggunakan konsep ABC dari inventory control atau VME atau consignment, itu tentunya akan membantu dan mengconvert nilai DOH ya, days on hand inventory, agar supaya nilai itu bisa lebih terkontrol. Lalu kalau kita bicara mengenai vendor payment, hari ini banyak sekali dengan adanya konteks COVID dan lain sebagainya, proses pembayaran kepada vendor itu diperpanjang. Nah, ini kita melihat dari konteks DPO ya, bagaimana ketika volume transaksi mungkin cukup besar, maka kita bisa melakukan cash retention kepada eksternal kita dengan memperpanjang tingkat term of payment. Lalu ada juga skema automatic invoice. Nah, ini menjadi yang menarik ketika kita bicara bahwa vendor kita bayar lebih mundur, namun ternyata dengan adanya teknologi catatan invoice itu kita mempercepat DSO kita ya, Day Sales Outstanding. Nah, dengan kategori inilah kalau kita lihat di gambar, maka nanti akan dicapai suatu nilai cash conversion cycle yang semakin kecil, dan bahkan tidak mungkin di beberapa contoh untuk salah satu perusahaan besar mungkin Amazon ya, itu dia memiliki cash conversion cycle yang dia menggunakan dana dari suppliernya untuk melakukan proses bisnis dan expansion. Oke, sekarang kita masuk konsep dari integrasi dari ketiga hal ini. Kalau hari ini saya bicara mengenai framework, mengapa framework ini penting? Karena balik lagi, dasar dari sebuah kita menggunakan policy atau keputusan tentunya adalah data. Ketika kita mengetahui datanya seperti apa, ketika kita memberikan fokus kita kepada customer kita, dan juga ketika kita melihat bisnis itu tentunya tidak lepas dari aspek finansial ya. Finansial ini mau yang kita angkat seperti apa. Maka tiga dasar inilah yang akan mendorong konsep cash to cash cycle, design thinking, dan TCO ini menjadi penting. Nah, kalau kita lihat bisa bahkan faktor yang sama dengan sustainability. Mengapa? Karena sustainability ini bicara bagaimana buat proses bisnis itu bisa dioptimalkan, bisa ada efisiensi, dan juga ada bisa penurunan biaya. Nah, secara singkat, contoh dan benefit dari adanya TCO ini mungkin kita bicara mengenai investment yang lebih baik gitu ya, atau kita bicara mengenai strategik dari supplier selection. Karena kalau kita melihat supplier ini tidak terlalu oke dari sisi TCO-nya, maka kita bisa pilih yang lain. Atau kalau kita bicara bagaimana kita bisa melihat pendapatan yang lebih cepat dari working capital kita, atau kita juga bisa melihat bagaimana term of payment dari customer atau dari supplier kita atau dari vendor kita, kita bisa lebih efisienkan sehingga dana ini bisa kita putar untuk proses operasional bisnis. Nah, dari design thinking kita bicara mengenai human factor innovation. Nanti saya akan jelaskan salah satu contoh inovasi apa yang bisa dilakukan, dan juga faster dari problem solving. Oke, Boleh 2 menit lagi, Pak? Oke, di video ini saya play dulu cara mengenai contoh yang terjadi di DHL. Terima Hai kasih Bu. Pak Norman, thank you Pak. 2 menit lagi ya Pak. Ya. Oke Bu.
Ya, artinya dari contoh di Excel ini ada 3 poin penting yang di key highlight ya. Bagaimana konsep design thinking, TCO dan cash conversion cycle kita bisa lakukan. Yang terakhir ini adalah slide saya bicara mengenai key takeaway. Kalau kita lihat dari framework ini, tentunya ini sesuatu yang penting ya dalam konteks bisnis kita hari ini. Kita bicara di awal tadi mengenai kolaborasi, kita bicara juga mengenai adanya barrier, kita bicara mengenai adanya hal-hal yang menjadi disrupsi. Nah, kenapa 3 dari pendekatan framework ini penting? Yang pertama ya, kita lihat kalau bicara mengenai konsep ini, tentunya kita bicara melihat adanya sinergi ya, sinergi dari proses efisiensi, cost reduction, sampai kepada investment, itu membuat kita adanya sustainability dalam bisnis dan juga meningkatkan kolaborasi bisnis di konteks supply chain ke depannya. Lalu yang kedua, kalau kita bicara mengenai konsep rumah ini, data driven adalah fondasi, yang mana design thinking adalah helicopter view yang melihat proses-proses itu terjadi. Ketika ada TCO dan cash to cash cycle adalah poin yang menjadi poin fondasi yang ada di tengah gitu ya. Ini menjadi dasar yang menegaskan bagaimana sebuah solusi kita diangkat untuk memberikan value kepada customer dan memberikan customer satisfaction. Dan yang terakhir, kalau kita bicara mengenai konsep ini, kita pernah ingat dengan istilah triple bottom line ya dalam bisnis, yaitu people, planet, dan profit. Kalau kita bicara people, pendekatan yang erat kaitannya dengan design thinking, kita bicara profit erat dengan cost conversion cycle, dan kita bicara planet, yaitu kita melihat secara holistik atau pendekatan TCO. Inilah yang menjadi poin penting mengapa pendekatan dari 3 framework itu penting untuk kita pelajari. Demikian hal yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf ketika ada overtime. Selamat siang.